Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Al-Hakim pada mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadlan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi me- menjawab gitu soal-soal kuis yang telah Bapak Ahmad Fadlan sampaikan di e-learning. Itu ada sebanyak 4 soal terkait dengan ekonomi regional. Jadi langsung saja untuk soal yang pertama dijelaskan bahwasanya kritik dan saran selama 7 pertemuan menurut saya pribadi. Langsung saja kritik saya Pak, mungkin untuk kualitas video pembelajaran yang Bapak berikan di media YouTube itu mungkin harus diperbaiki kualitas videonya dan juga audionya itu agar diperbaiki. Dan eh, karena kalau misalnya video dan audio itu bagus, maka otomatis pembelajaran itu lebih menarik. Itu kritik saya yang pertama. Kemudian saran saya, Pak, mungkin agar diadakanlah setidaknya adanya pertemuan kepada mahasiswa meskipun tidak langsung tatap muka, adanya misalnya kegiatan interaktif antar mahasiswa dengan dosen, misal dari Google Meet atau dari Zoom. Jadi adanya hubungan yang lebih erat lagi gitu, nggak hanya sekedar memberikan tugas dari media apapun yang menjelaskan dari video seperti ini. Jadi adanya keterikatan gitu, nggak hanya sekedar mengerjakan tugas, mengirimkan tugas dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin saran dan kritik saya. Kemudian yang soal kedua terkait dengan equilibrium market gitu. Itu apa sih sebetulnya? Jelaskan equilibrium market itu apa. Jadi equilibrium market ini telah disampaikan sebetulnya dan telah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Maksud dari equilibrium market ini apa? Equilibrium itu artinya keseimbangan. Market itu artinya eh, pasar gitu. Jadi equilibrium market ini adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini biasanya dilambangkan dengan QD dan juga QS gitu. Quantity demand dan juga quantity supply gitu. Sebanyak apa permintaan dan juga sebanyak apa penawaran gitu. Itu semua harus seimbang gitu. Itulah dinamakan dengan equilibrium market. Jadi kesemuanya itu seimbang antara demand dan juga supply. Itulah equilibrium market. Kemudian untuk yang ketiga, soal ketiga, jelaskan PDRB atau produk domestik regional bruto. Produk PDRB ini atau gross domestic regional product dalam bahasa internasionalnya atau GDRP itu merupakan indikator ekonomi makro yang dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana keadaan perekonomian suatu wilayah gitu. Jadi di dalam PDRB ini ada banyak pendekatan yang dilakukannya gitu. Ada tiga setidaknya pendekatan, yaitu PDRB menurut pendekatan produksi, kemudian PDRB menurut pendekatan pendapatan, dan juga PDRB menurut pendekatan pengeluaran. Jadi kesemuanya itu dihitung secara rinci. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintah di setiap akhir tahun masa penutupan program-program yang ada di pemerintah gitu. Jadi dijelaskan PDRB menurut produksi sekian dalam misalnya PDRB Deli Serdang 5, sekian, PDRB produksinya 5, sekian dan lain sebagainya. Itu dijelaskan di dalam situs biasanya di BPS atau Badan Pencatatan Statistika gitu kan. Kemudian soal yang keempat itu jelaskan bagaimana kebijakan moneter itu seperti apa. Kebijakan moneter ini adalah merupakan kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah maupun oleh wewenang pejabat yang memang mewenangi keuangan seperti Bank Indonesia atau Bank Sentral yang ada di satu negara. Kalau di Indonesia itu namanya Bank Indonesia gitu. Jadi
mereka-mereka yang berwenang ini itu melakukan kebijakan yang dinamakan kebijakan moneter, yaitu dengan melakukan pengaturan terkait dengan bagaimana beredarnya uang yang ada di masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi ketika uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak, itu kan akan menimbulkan inflasi gitu. Jadi ataupun ketika uang beredar itu sedikit, itu akan menimbulkan deflasi. Jadi kan ketika inflasi dan deflasi ini tidak boleh terjadi dalam suatu negara, dan kalaupun memang terjadi itu angkanya diminimalisir gitu. Jadi nggak boleh terlalu inflasi dan juga tidak boleh terlalu deflasi. Di tengah-tengah itulah yang dinamakan kebijakan moneter. Mengatur bagaimana berjalannya situasi perekonomian negara dengan tidak boleh adanya moneter ataupun tidak boleh adanya inflasi yang terlalu tinggi dan juga tidak boleh ada deflasi yang terlalu rendah. Jadi itu dilakukan oleh BI selaku wewenang pemegang uangnya beredar. Itu tidak boleh terjadi adanya uang berlebih, adanya uang berkurang, beredarnya berkurang di masyarakat. Itu dilakukan oleh BI dan atas dasar musyawarah dari Kementerian Keuangan, Dirjen Keuangan dan lain sebagainya. Jadi kesemuanya itu diatur dan itu dinamakan kebijakan moneter. Jadi untuk video kali ini mungkin hanya sampai di situ penjelasan saya terkait dengan soal-soal kuis pada pertemuan ketujuh. Dan jawaban-jawaban saya ini saya kutip dari beberapa jurnal. Nanti akan saya terterakan dalam kolom deskripsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.